Kalau di rumah kita banyak tikusnya, tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang nggak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas buadak, kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan adres. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi, daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem, kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia nggak bisa ngomong, iya dia nggak sanggup action, iya dia nggak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu. Sehingga begitu ada kesempatan, terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, iya, abang tahu nggak reformasi? Tahu, Ustaz. Apa? Pembakaran. Terus penjarahan, lalu perkosaan. Itu reformasi. Itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani. Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio gue. Yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil. Itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan.
Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam. Kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya, tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, ya, ada kolusi, memang ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya, masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara hukum, dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan, ada yang makan sudah bercampur tiwul, ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya. Artinya pejabat harus punya sense of politics. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja. Puasa itu puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala dhaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad,
tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenal mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Iya, itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemir, nyemur. Kumaha juragan wae ayo nama. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan. Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atas. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Muter balik lagi, lingkaran setan, lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional? Padahal yang nyanyi cuma segelintir orang. Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea?
Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karier, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati kariernya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni, yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karier, mati imajinasi, mati improvisasi, sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus, gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis, film aja masuk koran, film. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah. Kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh. Karena beras seliter orang khilaf, begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karier, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat, penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tuffiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal, wereng, ya wereng, kemarau panjang, it's okay, air sulit, iya. Tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur,
Air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang, hancurin tuh sawah. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan nggak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa enggak bikin perut jadi mual. Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng, maka terjadilah paceklik. Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan, lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari, pedagang-pedagang kecil ngurangi timbangan, barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk, itu merugikan perorangan. Kecurangan yang besar merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya. Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel. Dan jangan lupa, rakyat yang nggak ngomong itu, rakyat yang nggak bersuara itu, batin